Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar sifat-sifat eksponen. Misalkan ada bentuk perpangkatan A pangkat N. Ini artinya apa? Ini artinya A-nya itu dikali A kali A kali A kali A, seterusnya sebanyak pangkatnya. Kalau di sini pangkatnya N, berarti dikalikan sebanyak N kali. Contohnya, 2 pangkat 3. Ini artinya bukan 2 kali 3, tapi ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Dikalikan sebanyak 3 kali. 9 pangkat 5. Berarti 9 dikalikan 9 kali 9 sebanyak 5 kali. Oke, jelas ya? Nah, itu masalah perpangkatan. Sekarang gimana misalkan kalau 2 pangkat 4, hasilnya berapa coba? Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, yaitu hasilnya 16. Nah, sekarang misalkan kalau ada soal seperti ini, 5 pangkat 2002 dibagi 5 pangkat 2019. Nah, seandainya kalian tidak tahu sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan, mungkin kalian akan mengerjakan secara manual. 5 pangkat 2002 berarti 5 kali 2002 kali. Atau dibagi 5 pangkat 2019, pasti akan dikalikan 5 kali 5 sebanyak 2019 kali. Akan lebih mempermudah perhitungan kita jika kita paham atau tahu sifat-sifat eksponen. Sekarang kita akan bahas sifat-sifat eksponen. Oke, sekarang kita akan bahas sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan. Ini penting banget untuk kalian kuasai, karena selama kalian belajar matematika, sifat-sifat ini akan sering kalian gunakan. Oke, jadi wajib kalian pelajari dengan serius pada materi ini. Sifat yang pertama, A pangkat 0, berapapun nilai A, asalkan A-nya bukan 0, untuk A bilangan real, itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau bukan 0 dan dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Contoh, 2019 pangkat 0, berapa? Pasti hasilnya 1. Kenapa nggak boleh 0? Basis atau bilangan yang dipangkatkan, jadi A ini adalah bilangan dipangkatkan, disebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, basis atau bilangan pokok itu tidak boleh 0, karena kalau 0 pangkat 0 ini disebut dengan bilangan tak tentu. Yang kedua, kalau kalian menemukan perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, basis itu bilangan yang dipangkatkan yang basisnya sama, maka pangkatnya langsung dijumlah. Contoh, 2 pangkat 3 kalian kalikan dengan 2 pangkat 4. Ini nilainya akan sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4, 2 pangkat 7. Sifat yang ketiga, sebaliknya, kalau tadi dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi yang basisnya sama, berarti pangkatnya dikurangi. Contohnya, 5 pangkat 6 kita bagi dengan 5 pangkat 4, maka hasilnya berapa? Ya, 5 pangkat 6 dikurang 4, yaitu 5 pangkat 2. Seperti soal tadi, 5 pangkat 2020 misalkan, kita bagi dengan 5 pangkat 2019. Kalian nggak usah cari satu persatu 5 pangkat 2020, itu luar biasa banyaknya. 5 pangkat 2019 itu pun sama, sangat besar. Tapi kalau kita pakai sifat yang ketiga ini, kita langsung dapat 5 pangkat 2020 dikurangi 2019, berarti 5 pangkat 1, ya 5. Yang sekarang sifat keempat, A pangkat M dipangkatkan N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kalian kalikan. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, nilainya akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 4, 12. Sifat kelima. Nah, kalau ada perkalian, kemudian kita pangkatkan, maka masing-masing isi di dalam kurung ini, yang perkalian ini, kalian pangkatkan. Contohnya,
2x dipangkatkan 3. Ini sama dengan berapa? Sama aja dengan 2 pangkat 3 dikali x pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Sama dengan 8x pangkat 3. Yang keenam, misalkan kalian ada pecahan 2/3, kalian pangkatkan 2. Hasilnya berapa? Ya masing-masing harus kalian pangkatkan. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Oh ternyata 2/3 kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 4/9. Nah yang ketujuh, ini kalau kalian menemukan perpangkatan bilangan berpangkat yang negatif. Bilangan berpangkat negatif contohnya, berapa sih nilai 2 pangkat negatif 3? Kadang ada yang menjawab negatif 8. Itu keliru. Kita gunakan sifat yang ini. Kalau pangkatnya negatif, 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/2 pangkat positif 3. Berarti sama dengan 1/8. Oke, sifat ke-8. Nah, ini kalau pangkatnya bentuk pecahan. Contohnya, 2 pangkat 3/5 misalkan. Ini kalau kita rubah jadi bentuk akar, berarti 2 pangkat positif 3. Di sini indeks pangkatnya adalah 5. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Bentuk sederhana dari x y kuadrat z pangkat 3 dipangkatkan 2 per x pangkat 3 yz pangkat 4. Oke, kita tulis lagi soalnya. X y kuadrat z pangkat 3 pangkat 2 per bawahnya x pangkat 3 y z pangkat 4. Kita akan gunakan sifat kelima. Kalau di dalamnya ada perkalian kemudian dipangkatkan lagi, intinya setiap yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan. Berarti ini akan menjadi x pangkat 2 y kuadrat dipangkatkan lagi menjadi 2, kemudian z pangkat 3 kuadratkan lagi. Ini akan menjadi x pangkat 2 y. Nah ini kan sudah y kuadrat. Y kuadrat dipangkatkan lagi. Lihat sifat yang keempat. Kalau bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi, berarti pangkat diapakan? Pangkatnya berarti dikalikan. Berarti y kuadrat kita pangkatkan lagi 2 akan menjadi y pangkat 2 kali 2. Berarti y pangkat 4. Z sama. Di sini z pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti akan menjadi z pangkat 3 kali 2. Z pangkat 6. Bawahnya kita tulis lagi. X pangkat 3 y z pangkat 4. Oke, sama dengan, lihat yang basisnya sama, yang bilangan yang dipangkatkannya sama. Jadi kalau x dengan x, y dengan y, kemudian z dengan z lagi. Di sini x kuadrat kita bagi dengan x pangkat 3. Tadi kalau dibagi pangkatnya diapain? Pangkatnya dikurangi. Berarti akan menjadi x pangkat 2 dikurang 3, negatif 1. Y pangkat 4, ini 1 nih, 4 dikurang 1 berarti y pangkat 3. Z pangkat 6 dikurang 4, z pangkat 2. Nah, ada pangkat negatif, lihat sifat ke-7. A pangkat negatif n sama dengan 1 per A pangkat n. Berarti posisinya kita pindahin ke bawah, jadi pangkatnya jadi positif. Berarti y pangkat 3 z pangkat 2. Nah, karena di sini pangkatnya negatif, berarti tinggal x pangkat positif 1. Ingat, pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi jawabannya adalah y pangkat 3 z pangkat 2 dibagi x. Jawabannya C. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Nilai dari 15 dikali 11 pangkatkan 5, kemudian dikali 4 pangkat 7 per 30 kali 22 dipangkatkan lagi 5. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat eksponen. Kita tulis lagi soalnya. Jadi 15 dikali 11 dipangkatkan 5, kemudian dikali 4 pangkat 7. Kita bagikan 30 dikali 22, kita pangkatkan lagi 5. Sama dengan, nah perhatikan, di sini ada 15 kali 11, di sini ada 30 dikali 22. 30 itu kan sama dengan 15 kali 2.
22 sama dengan 11 kali 2. Jadi kita akan memunculkan soal yang seperti di atas. Yang atas kita biarkan saja, 15 kali 11 pangkatkan 5 dikali 4 pangkat 7. Kita bagi, yang bawahnya kita ubah. 30 itu berarti 15, 2 kali 15. 22 kita ubah menjadi 2 kali 11 dipangkatkan 5. Sama dengan 15 kali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7 per, nah yang ini 2 kali 2 kan kita bisa kalikan. 2 kali 2 berarti di sini kita kalikan, 2 kali 2 adalah 4. 4 dikali 15 kali 11. Oke. Jadi yang 2 kali 2 kita kalikan. 15 kali 11 kita biarkan dipangkatkan. Oke, tapi yang ini akan saya jadikan satu bagian saja. Oke, jadi kalau kita tulis lagi, kita pangkatkan. Di sini adalah 15 kali 11 pangkat 5 kali 4 pangkat 7. Yang bawahnya, yang 4 kita pangkatkan 5 berarti 4 pangkat 5. Di sini yang ini biarkan kita kasih kurung, 15 kali 11 pangkatkan 5. Oke, sekarang kita perhatikan 15 kali 11 pangkat 5, bawahnya juga 15 kali 11. Nah, pembagian kalau nilai atas dan bawahnya sama itu kan nilainya 1. Misalkan 5 per 5 ya dibagi 5 sama dengan 1. 2002 bagi 22 ya 1 juga. Berarti atas dan bawahnya ini sama, bisa kita coret. Oke. Nah, sekarang 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 5. Kalau dibagi berarti basisnya, kalau dibagi basisnya sama, berarti pangkatnya apa kan? Berarti dikurang. Ini berarti ini sama dengan 4 pangkat 7 dikurang 5 sama dengan 2. 4 pangkat 2 16. Jadi jawabannya adalah 16. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Bentuk sederhana dari 4 pangkat 2 x-1 dikali 2 pangkat x-3 per 4 kali 2 pangkat 2 min x. Nah, di sini basisnya kita akan ubah dulu karena di pilihannya semuanya adalah basisnya 2. Berarti kita akan rubah menjadi 2. 4 pangkat 2x-1 kita dikali 2x-3 per 4 dikali 2 pangkat 2 min x. Nah, 4 nya kita ubah menjadi 2, berarti 2 pangkat 2 ya, ubah 4 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Kita pangkatkan menjadi 2x-1, kemudian kita kalikan 2x-3 per 2 pangkat 2 dikali 2 min x sama dengan, nah di sini ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, berarti kita pakai sifat yang keempat ya, pangkatnya kita kalikan, berarti ini akan menjadi 2 kali 2x sama dengan 4x, kemudian 2 kali min negatif 1, 2 kali negatif 1 sama dengan min 2. Kita kalikan 2x min 3 per bawahnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 min x. Ingat sifat kedua, a pangkat m dikali a pangkat n berarti pangkatnya ditambah. Ini akan menjadi 2 pangkat 2 ditambah 2 min x, berarti 4 min x. Nah, bagian yang atas ini pun perkalian, artinya kita gunakan sifat yang kedua ini, makanya pangkatnya yang bisa kita tambahkan. 2 pangkat x ditambah x berarti adalah 5x. Negatif 2 ditambah negatif 3 ini adalah negatif 5. Bawahnya 2 pangkat 4 min x sama dengan, nah di sini kalau dibagi berarti kita pakai sifat yang ketiga. Kalau pembagian berarti pangkatnya kita kurang, x dikurang negatif x ya, x dengan x lagi berarti menjadi negatif, berarti ditambah. Oke, min kali min plus, berarti di sini 5x
ditambah X. Jadi 5X dikurang negatif X sama dengan 6X. Negatif 5 dikurang 4 berarti negatif 9. Ini hasilnya 2 pangkat 6X min 9. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita akan bahas contoh yang keempat. Bentuk sederhana dari X pangkat negatif 1 dikurang Y pangkat negatif 1 per X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1. Oke, kita gunakan sifat yang ketujuh. Jadi X pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per X dikurang Y pangkat negatif 1 berarti sama dengan 1 per Y per bawahnya sama X pangkat negatif 1 berarti 1 per X ditambah Y pangkat negatif 1 sama dengan 1 per Y. Nah, pengurangan atau penambahan pecahannya A per B kalau kita tambah atau kita kurang dengan C per D. Caranya kalian kalikan A dikalikan dengan B, kemudian ditambah B dikalikan dengan C, BC, dan bawahnya kalikan B kalikan dengan D, BD. Jadi yang ini pun sama, Y kalikan dengan 1 berarti Y dikurang X dikalikan 1 X per bawahnya X dikalikan dengan Y, XY per yang ini sama Y kalikan dengan 1 Y atau Y, X dikalikan dengan 1 ya, kan di sini tambah berarti di sini plus X bawahnya XY. Oke. Nah, kemudian kalau pembagian pecahan A per B kita bagi dengan C per D, ini akan sama dengan kita balik A per B kita balik dari di sini adalah D per C. Jadi yang ini sama aja dengan Y min X per XY dikali, ini dibalik ya, XY per Y plus X. Nah, kalian perhatikan di sini, di atas ada XY, di bawah ada XY. Kita coret XY. Jadi hasilnya gimana? Hasilnya adalah Y min X per Y plus X. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas contoh yang kelima. Bentuk AB pangkat negatif 1 dikurang A pangkat negatif 1 dikalikan B dibagi A pangkat negatif 1 ditambah B pangkat negatif 1 dapat disederhanakan menjadi, nah kita akan gunakan sifat yang ketujuh dulu. Jadi AB pangkat negatif 1 sama dengan A per B dikurang, nah kalau yang ini berarti A nya yang negatif 1 berarti B per A per A pangkat negatif 1 ini 1 per A ditambah 1 per B. Kita gunakan cara yang sama. A kita kalikan dengan A berarti A kuadrat, tanya yang di sini kurang berarti B kali B di sini B kuadrat per B kali dengan A berarti AB. Kemudian per B kali 1 B di sini karena di sini plus berarti plus A per di sini AB. Oke. Nah, kita hilangkan AB-nya dengan cara kita kalikan AB per AB. AB per AB kan 1. AB dibagi AB kan nilainya 1. Jadi kalau kita kalikan 1, kita tidak merubah nilai, kita hanya merubah bentuknya saja. Sehingga hasilnya A kuadrat min B kuadrat per AB kita kalikan dengan AB berarti AB nya bisa kita coret. Jadinya adalah A kuadrat min B kuadrat per bawahnya B plus A per AB kita kalikan AB, ini pun sama bisa kita coret, hasilnya adalah B plus A. Nah, di sini kita bisa faktorkan. Ingat pemfaktoran, A kuadrat min B kuadrat bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Jadi ini bisa kita faktorkan.
A plus B dikali A min B. Bawahnya A plus B. Nah, atas bawah ada yang sama. Ini kita coret lagi. A plus B dibagi A plus B. Sehingga hasilnya adalah A min B. Hasilnya adalah A min B. Jawabannya B. Oke, sekarang kita akan bahas contoh yang ke-6. Ini adalah contoh terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Hasil dari 1 per 1 tambah A pangkat X min Y ditambah 1 per 1 plus A pangkat Y min X. Kalau pangkatnya pengurangan, kita gunakan sifat yang ketiga. Bisa kita ubah menjadi pembagian bilangan berpangkat karena basisnya sama. Jadi kita di sini kita ubah 1 per 1 ditambah A pangkat X min Y. Itu sama dengan A pangkat X per A pangkat Y. Kita jadikan pembagian. Ditambah 1 per 1 ditambah A pangkat Y min X sama dengan A pangkat Y per A pangkat X. Nah, biar penulisannya lebih sederhana, kita misalkan dulu. Misalkan A pangkat X ini sebagai P, A pangkat Y nya sebagai Q, supaya biar lebih sederhana. 1 per, nah ini 1 ditambah A pangkat X nya kita ganti dengan P, A pangkat Y nya kita ganti Q, ditambah 1 per 1 ditambah A pangkat Y itu Q dibagi P. Oke, nah berikutnya satunya biar bisa kita jumlahkan, berarti kita ubahkan yang penyebutnya sama. Jadi satu ini kita ubah menjadi Q per Q ditambah P per Q ditambah, nah satu ini kita ubah menjadi P biar penyebutnya sama. 1 per P ditambah Q per P. Oke, sama dengan 1 per, nah ini kan penyebutnya sudah sama, berarti di sini adalah Q ditambah P per Q, kemudian ditambah 1 per P tambah Q per P. Oke, kemudian kalau 1 per pecahan, misalkan 1 per A per B akan sama dengan B per A. Kan 1 bagi setengah berarti sama dengan 2 per 1, jadi balik posisinya. Jadi bagian ini bisa kita balik. 1 per Q tambah P per Q kita balik saja menjadi Q per Q tambah P. Satu per P tambah Q tambah P, berarti P per P tambah Q. Oke, berikutnya di sini kan penyebutnya kan sama-sama P tambah Q, sehingga atasnya bisa kita jumlahkan, berarti Q tambah P atau P tambah Q per P tambah Q. Nah, karena atas dan bawah nilainya sama, berarti nilainya adalah 1. Jadi jawabannya adalah D. Demikian tadi ulasan mengenai sifat-sifat eksponen. Sampai ketemu lagi pada pembahasan materi matematika berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.